Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih tahu sejak tadi toa tahu itu? Apa tahu itu? Kamu kenali tahu, tahu nggak kenal. Tahu adalah tidak bisa didefinisikan. Kalau kamu baca tahu tejing, tidak bisa kamu mendefinisikan tahu. Nggak ada definisinya. Susah ya terus. Kalau ini yang tak tulis di situ tahu adalah itu hasil penelitian ya para ilmuwan setelah baca-baca. Oh berarti tahu itu. Itu kesimpulan mereka. Tapi tidak terdefinisikan. Kalau ada orang tanya, tahu itu apa? Tidak ada definisinya. Jalani aja hidupmu apa adanya. Nanti kamu akan ngerti sendiri apa itu tahu. Itu kan membingungkan. Tahu adalah kenyataan terakhir. Susah ya. Kalau bahasa Jawa mungkin lebih pas. Tahu adalah kasunyatan. Realitas hidup yang sejati. Itu tahu. Realitas hidup yang sejati itu kan tidak bisa dipikir, tidak bisa digambarkan, tidak bisa kamu reka-reka. Selalu dia melampaui apa yang kamu pikir. Itu realitas, kasunyatan. Yang ini nanti diadopsi oleh Heidegger ke barat, jadi namanya faktisitas. Hidup kita itu kan berhadapan dengan kasunyatan. Bukan kamu yang nyetir, tapi kasunyatan yang nyetir. Kamu pinginnya malam hari ini ngajinya kayak gimana, tapi ketemunya cuma kayak gini. Itu kasunyatan. Atau kamu merasa, alah ngaji mesti ngantuk. Begitu, ternyata nggak ngantuk. Itu kasunyatan. Bukan kamu yang nyetir. Dulu waktu kecil cita-citamu jadi pilot, jadi dokter, jadi apalah. Tapi begitu lu kuliah kok UIN, Usuluddin, mesti tidak bisa. Itu kasunyatan. Nah ya kan masa Usuluddin jadi pilot ya dalane sekondi. Jadi realitas hidup yang sejati yang harus kamu hadapi. Kalau digambarkan nanti ketemunya kayak penggambaran tentang Tuhan. Meliputi segala sesuatu, mendasari segala sesuatu, mengatasi segala sesuatu. Kalau dipersonifikasikan kasunyatan itu jadinya Tuhan. Itu yang membedakan agama-agama timur yang disebut agama bumi oleh beberapa ilmuwan dan agama-agama formal, agama wahyu. Agama-agama timur jarang mempersonkan yang kamu sebut Tuhan. Kalau agama formal semua dipersonkan. Ada sosok tertentu. Kalau di timur enggak. Kayak tahu ini kan. Dia meliputi segala sesuatu. Dia mendasari segala sesuatu. Melampaui segala sesuatu. Dan gara-gara dialah realitas ini ada. Bahkan dia sendiri adalah dasar dari realitas itu. Itulah tahu. Dijelaskan nggak bisa. Kamu jalani dan rasakan aja. Hujan itu juga kasunyatan. Kamu nggak mikir kan tadi mau hujan, tiba-tiba hujan. Itu faktisitas yang harus kamu hadapi. Bukan kamu kan yang kontrol, bukan kamu yang ngatur, tapi ada yang ngatur. Jalanmu malam ini berarti harus berhadapan dengan hujan. Tahu. Yang secara harfiah artinya jalan. Jalan alam semesta dan jalan kehidupan manusia. Yang helm dan jaketnya di luar harus diambil. Karena kalau enggak helmmu jadi cedok nanti. Oke, ya. Jadi secara harfiah tahu itu artinya jalan. Jalan alam semesta, jalan hidupnya manusia, dan jalan dari kenyataan yang sejati. Itulah tahu. Nah ini jangan ditanyakan definisi tepatnya apa. Dia tidak bisa didefinisikan. Hanya bisa dipahami dengan cara apa?
direct experience, dengan cara huduri, pengalaman langsung. Kalau kamu ingin merasakan tahu, hiduplah yang benar, jalani hakikatmu sebagai manusia yang benar. Kamu akan mendapatkan tahu. Jadi itu yang pertama. Oke, jalan yang kayak gimana sih? Tahu itu di Tao Te Ching dijelaskan, untuk kamu kenal tahu, tempuhlah jalan alami. Jalan alami itu mirip jalannya air. Jadi air itu kan dia selalu patuh pada karakter alaminya dia. Hujan ini kan termasuk bukti analogis dari tahu. Air itu kan selalu adaptif. Dia tidak pernah menolak takdir yang dijatuhkan pada dirinya. Kadang-kadang dia dikasih teh, dikasih gula, jadilah teh, terus diminum. Dia tidak pernah memberontak. Nasibnya baik, dia diminum. Atau ada yang jadi hujan, nanti masuknya ke got. Ada yang di kamar mandi, nasibnya agak jelek, dia takdirnya harus, tapi nggak memberontak. Dia ngerti jalannya memang harus seperti itu. Padahal dia kuat luar biasa loh. Kalau dia mau, alam semesta bisa hancur oleh kekuatannya. Masih ingat tsunami, masih ingat banjir. Tapi kalau terjadi banjir dan macam-macam, itu bukan karena dia. Dia hanya ikut takdirnya. Karena kamu yang menebangi pohon, maka lahirlah banjir. Alam jadi tidak harmonis. Jadi air dia kuat, tapi luas, dan mau menerima takdir dirinya. Ciri pertama. Ciri kedua, air itu jernih dan tenang. Tidak ada air kotor. Yang ada air yang dikasih kotoran, air yang dikotori. Tidak ada air cemar. Yang ada air yang dicemari. Semua makhluk hidup, katanya tahu, dasarnya adalah jernih dan tenang. Termasuk manusia. Tidak ada manusia jelek, tidak ada manusia rusak. Yang ada adalah manusia yang dirusak atau merusak dirinya sendiri. Nah, itu tahu. Oke, jadi analoginya air. Nanti di banyak bait yang ada di Tao Te Ching itu cerita tentang dahsyatnya, luasnya, kuatnya, dan jernihnya air. Termasuk bermanfaatnya air. Oke, masuk. Kita tinggalkan air biar hujannya nggak terlalu deras. Sekarang masuk ke manusia. Ya mumpung pas ngomong air kan airnya banyak. Sekarang ganti, sekarang ngomong manusia. Oke, gimana sih cara hidup manusia yang berpola air itu? Yang pertama adalah ikuti jalanmu secara alamiah. Maka kunci pertama untuk menjalankan tahu adalah kenali dirimu yang sejati. Siapa kamu? Janjane watekmu itu apa? Kayak gimana sih?
Cirimu itu apa? Kenali dan ikuti jalanmu. Jadi orang yang kenal dirinya dan mengikuti jalannya, hidupnya akan stabil. Tidak akan gampang protes, nggak gampang galau, nggak gampang ngamuk. Kalau sukses dia nggak terlalu seneng, kalau gagal dia nggak terlalu sumpek. Kenapa? Karena dia tahu itu sudah jalannya. Jalannya wis ngono arep piye meneh. Yang penting kamu sudah melakukan sesuai jalanmu. Kuliah saya sudah belajar Pak, wong tugasnya mahasiswa itu belajar. Saya sudah ngumpulin semua tugas yang diperintahkan. Dan ujian juga sudah mati-matian garap. Jalanku sudah ketumpuh. Hasilnya wallahu a'lam bishawab. Silahkan kasunyatan yang ngatur. Lulus ya memang wis dalane ngono, ndak lulus ya memang dalannya gitu. Itu tahu. Kok nilainya jelek? Mungkin jalannya harus melalui nilai jelek. Baru ada sesuatu yang lain yang akan lahir. Jangan dipaksa. Jangan nilai jelek terus ngamuk-ngamuk terusan. Atau jangan nilai jelek terus besok gak belajar lagi. Biar aja. Yang penting jalanmu sudah kamu tempuh. Itu gayanya tahu. Punya pacar kok putus, ya mungkin jalannya memang harus gitu. Yang penting kan kamu sudah melakukan yang harus kamu tempuh. Dan tidak melakukan yang jangan ditempuh. Pokoknya kan kamu sudah SMS, sudah antar jemput, sudah mention tiap hari, sudah. Nah, urusan selanjutnya kok putus, wallahu a'lam bishawab. Biar Allah yang ngatur. Itu jalan. Jadi ikuti jalanmu. Kalau sukses jangan sombong, wong itu bukan karyamu. Realitas yang menggiring kamu jadi sukses. Kalau gagal jangan putus asa. Itu juga bukan karena dirimu, tapi realitas yang membawa kamu jadi gagal. Mungkin dengan gagal itu ada target selanjutnya yang akan lahir. Kalau tidak melewati gagal, tidak akan lahir yang sudah diatur skenarionya oleh kasunyatan. Yang kalau dalam Islam kan kita menyebutnya Allah. Banyak kan orang yang gara-gara gagal terus jadi luar biasa. Untung kamu kemarin putus. Coba nggak putus, kamu nggak kumlot mesti kuliahnya. Nah itu kan untung kamu nggak punya pacar. Untung kamu kemarin nggak lulus kuliah. Coba kamu lulus, kamu nggak ketemu sama dosen yang ini misalnya. Kamu harus ngulang. Dan dengan ketemu dosen ini kamu dapat sesuatu yang berguna untuk hidupmu besok. Itu yang ngatur kasunyatan. Jadi jangan dipaksa. Jangan memaksa realitas untuk bunyi sesuai kehendakmu. Biarkan realitas membunyikan dirimu agar harmoni dengan lingkungan sekelilingnya. Itu gaya tahu. Itu tidak gampang. Kamu harus pintar identifikasi diri. Oke ya. Jadi itu jalan manusia. Sudah ada garisnya di langit menurut tahu. Setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri. Tempuhlah jalan itu, tidak usah peduli hasilnya. Kalau orang tanya, kenapa harus ngaji? Ngaji aja. Hasilnya, kamu ngaji bertahun-tahun kok nggak pinter-pinter, ya nggak apa-apa. Yang penting ngaji. Urusan hasil, wallahu a'lam bishawab. Wong yang belajar serius juga nggak pinter-pinter kok. Banyak. Biar aja. Yang penting tetap kamu belajar. Pinter itu takdir, tapi sungguh-sungguh belajar itu ikhtiar. Ikhtiar itu berarti menempuh jalan. Jadi sukses itu takdir, tapi rajin dan malas itu ikhtiar. Nah, itu kombinasi antara Qadariyah dan Jabariyah. Jadi harus kamu tegaskan itu. Enggak semuanya takdir, enggak semuanya takdir rusak. Hidup ini kan itu kayak zamannya kemarin tak ceritain, zamannya Umar bin Khattab ada maling dipukuli orang sak kampung dia. Loh ini kan takdir kok saya dipukuli.
Jalanku kan maling memang, takdirku maling. Wong saya maling kok dipukuli. Terus Umar kan nggak mau kalah, dijawab, loh, aku mukuli kamu ini juga takdir. Takdirku sekarang mukuli kamu, jadi kamu jangan komplain kalau dipukuli. Itu sebenarnya wilayah ikhtiar memang. Gitu loh. Kamu tidak bisa ngontrol hasil. Ikhtiarmu maling, bisa sukses. Maling bisa nggak sukses. Kalau nggak sukses ya ketemu orang banyak dan dipukuli. Jadi hasil bukan kita yang ngontrol, tapi jalan. Kalau nggak kepingin dipukuli ya jangan maling, kan itu aja. Masing-masing ada jalannya. Itulah jalannya manusia.